Kalau Anda adalah nasabah bank BUMN seperti nasabah Mandiri, nasabah BRI, atau nasabah bank BNI, coba deh jajal ngambil duit di ATM sekarang. Ketika Anda masukin kartu ATM yang keluar wajah Erick Thohir. Erick Thohir lagi ceramah soal BUMN dengan slogan akhlaknya. Saya membacanya ini bukan cuma sekedar ceramah soal BUMN atau keterangan soal bagaimana badan usaha milik negara itu dijalankan dengan slogan yang baru. Tapi ini sama seperti balihonya Mbak Puan, ingin meningkatkan elektabilitas dan popularitas tokoh yang ada di layar ATM itu. Iya sih, kita tahulah sudah jadi rahasia umum. Erick ini juga salah satu orang yang bermimpi ikut dalam pertarungan 2024 nanti. Kalaupun sampai sekarang surveinya juga masih di situ-situ aja. Kalau dari banyak survei, nama Erick Thohir itu ada di level bawah lah ya. Kalau kita lihat ya survei-survei yang dilakukan oleh Kompas, oleh SMRC, oleh Carta Politika, atau oleh lembaga-lembaga survei kredibel, itu ada 3 klaster lah, atau 3 tingkatan lah. Di tingkat paling atas itu ada nama Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, sama Anies Baswedan. Angka elektabilitasnya paling tinggi. Seringkali misalnya Ganjar bisa menyalip Prabowo jadi nomor 1, atau mungkin pada survei yang lain Prabowo nomor 1, Ganjar nomor 2. Dan Anies biasanya ada di posisi ketiga saat ini. Nah, setelah mereka bertiga, ada di papan tengah tuh. Papan tengah ini biasanya ada Sandi, Ridwan Kamil, ada Risma, kemudian ada AHY, ini ada di papan tengah. Setelah itu adalah golongan mahasiswa 1 koma ini, yang survei-surveinya ya 0, sekian, 1, sekian, nggak sampai 2. Ini ada Erick Thohir, ada Erlangga, ada Mbak Puan, ada Pak Mahfud, kadang-kadang Pak Gatot juga muncul di situ gitu. Yang nggak pernah masuk survei tapi sudah menyatakan diri siap menjadi wapres adalah Novel Bakmukmin. Iya, kita nggak tahu, dia memang ngotot banget menjadi cawapres, katanya mau dampingan sama Anies. Padahal kan potensinya jauh lebih bagus Novel ketimbang Anies. Harusnya dibalik posisinya. Novel jadi capres, Anies Baswedan jadi cawapres. Atau Novel jadi capres, Prabowo jadi cawapres. Oke, itu komposisi dari hasil survei. Nah, orang akan membaca skenario-skenario, kira-kira skenario apa sih yang mungkin terjadi di 2024 nanti. Simple pikirannya kayak gini, bahwa di 2024 nanti partai-partai itu berkepentingan terhadap calon dengan elektabilitas tinggi. Kenapa? Karena kan pileg dengan pilpres berbarengan. Kalau partai salah mengusung orang, maka akan berakibat pada turunnya suara di pileg. Sehingga suara nanti atau kursi partai di legislatif akan berkurang. Jadi berbeda dengan model capres sebelumnya, ketika partai-partai itu memasang harga mahal sehingga capres-capres itu datang berbondong-bondong ke partai untuk memberi mahar. Sekarang agak kebalik, justru partai yang membutuhkan capres yang bagus. Kalau capresnya nggak bagus, beresiko partainya juga jeblok. Oleh karena itu, asumsinya 3 orang yang surveinya teratas ini ada kemungkinan didorong oleh partainya. Yang pasti Pak Prabowo sudah didorong oleh Partai Gerindra, dan Sekjen Partai Gerindra itu jelas-jelas mendorong atau katakanlah mendeklarasi bahwa partainya akan memajukan lagi Pak Prabowo sebagai capres di 2024 nanti. Iya sih, Pak Prabowo sudah punya pengalaman luar biasa, baik sebagai cawapres berpasangan dengan Bu Mega, baik sebagai capres berpasangan dengan Hatta Rajasa, maupun capres berpasangan dengan Sandiaga Uno. Dan ketiga-tiganya itu pengalaman yang sangat penting buat Prabowo. Sehingga kalau nanti Pak Prabowo kalah lagi,
itu artinya memang dia sudah terbiasa, tidak lagi shock seperti pada kekalahan pertama. Jadi harus dimaklumi. Yang mungkin dia kaget kalau dia menang, dia shock karena belum pernah. Nah, itu kalau Prabowo yang didorong. Yang kedua, Anies Baswedan. Anies Baswedan ini surveinya kalaupun menempati ranking ketiga, tapi juga lumayan. Mungkin saja Gerindra, PKS akan memberikan support dan sudah pernah diungkapkan bahwa Anies adalah salah satu capres dari PKS. Dan tentu saja memang ada kesamaan gaya Anies dan PKS. Sama-sama demen jualan agama. Bukan tidak mungkin Anies berpasangan dengan AHY. Jadi koalisi antara PKS dan Demokrat, Anies sebagai presiden dan AHY sebagai wakil presiden. Kalau itu yang terjadi, Prabowo bisa cari pasangan barunya, katakanlah mungkin mengulangi lagi Prabowo Sandi, tapi dia tetap harus berkoalisi dengan partai lain karena Gerindra nggak cukup untuk nyalonin sendiri. Sementara PDIP cukup tuh untuk nyalonin sendiri karena lebih dari 20% suaranya. Sehingga kemungkinan ada 3 capres yang akan bertarung. Kalau itu yang terjadi, kita alhamdulillah setidaknya dinamika demokrasi 5 tahunan akan sangat seru. Tapi ada juga usaha-usaha yang mendorong untuk menggandengkan Prabowo dan Anies. Seperti menggandengkan 2 matahari kayaknya. Prabowo jadi capres, Anies jadi cawapresnya, dan PKS berkoalisi lagi dengan Partai Gerindra. Kalau ini yang terjadi, misalnya lawan PDIP dengan calonnya Ganjar Pranowo, kita membayangkan itu bakalan jualan ayat, jualan mayat, bakalan politisasi agama, dan masjid-masjid akan ramai dengan kampanye pemilu. Para dai akan berubah menjadi juru kampanye. Dan tentu saja ini sangat melelahkan bagi kita. Orang-orang yang memang selama ini dalam klaster atau katakanlah dikategorisasi sekarang adalah bawahannya Pak Jokowi tadi seperti Pak Erick Thohir, Pak Erlangga, dan lain-lain, berharap dapat juga tiket untuk ikut pertarungan. Mimpi mereka nggak tinggi deh. Cawapres nggak apa-apa deh, yang penting masuk dalam kompetisi. Salah satu strateginya adalah dengan pansos. Caranya gimana? Mendekat-dekatkan dengan orang yang punya popularitas atau orang yang punya elektabilitas tinggi. Makanya jangan kaget kalau ada relawan-relawan yang sekarang sudah mulai mendeklarasi Ganjar Sandi, Ganjar Erik, Ganjar Erlangga, atau Ganjar dan lain-lain. Kenapa? Karena memang realitanya Ganjar Pranowo di survei ada di papan atas dan punya elektabilitas tinggi. Ini namanya strategi pansos agar namanya dikenal, dilekat-lekatkan atau didekat-dekatkan dengan orang yang memang sudah punya elektabilitas lumayan. Jadi kita nggak usah kaget kalau sekarang masuk ke ATM ada wajah Erik di situ. Kita jangan shock juga. Anggap ini adalah usaha untuk semakin memperkenalkan dia sebagai tokoh politik. Kalaupun misalnya dia sebelumnya dikenal sebagai pengusaha atau dikenal sebagai tokoh yang bergerak di bidang ekonomi, sekarang mungkin lagi keranjingan masuk ke wilayah-wilayah politik, dan para komisaris yang dapat jatah dari Erik juga adalah orang yang paling ngedorong ini posisinya Erik agar maju lebih serius ke depan. Kalaupun dia termasuk Nasakom, calon 1 koma gitu. Kalaupun saat ini Erik termasuk calon 1 koma, tapi nggak apa-apa, yang namanya usaha ya kita persilahkan saja. Satu hal yang paling penting, bahwa pada Pilpres yang akan datang itu berbarengan dengan Pileg. Itu yang juga sangat kita pentingkan. Iya memang
syaratnya untuk dicalonkan sebagai capres maupun cawapres harus didukung minimal oleh 20% suara partai. Jadi partai yang akan mendorong siapa yang akan dicalonkan sebagai capres atau cawapres. Tetapi kita sebagai masyarakat, sebagai orang awam, jangan dong menyerahkan masa depan bangsa ini di tangan segelintir elit partai doang. Jangan sampai masa depan kita cuma ditentukan oleh rapat-rapat tertutup para elit partai. Kita bisa menentukan masa depan kita sendiri sekarang. Caranya dengan apa? Caranya ya dengan dari sekarang kita mulai meramaikan calon-calon yang kita anggap bagus, yang kita anggap punya potensi untuk menggantikan Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah punya sudah punya legacy yang cukup bagus, sudah membangun pondasi pembangunan. Jangan sampai ini semua dirusak lagi oleh calon yang tidak kredibel, oleh calon yang bisanya cuma ngomong doang, oleh calon yang jualan agama doang, dan pada akhirnya menipu. Ini yang harus kita jadikan pegangan. Jadi Anda semua, saya dan semua orang itu punya kewajiban mulai sekarang untuk mendorong orang-orang terbaiknya maju sebagai calon presiden dalam Pilpres nanti. Kalau saya ngelihat dari semua calon-calon itu, terutama dari 3 orang yang ada di papan atas, kalau Pak Prabowo saya udah pernah tahu kok. Pada pengalaman kemarin, orang-orang HTI, orang-orang FPI kemarin sangat dukung Pak Prabowo, dan saya nggak mau bangsa ini dikuasai oleh kelompok-kelompok mereka yang pasti sangat mengedepankan intoleransi. Itu akan punya resiko terhadap konflik kita di masa depan. Pak Anies, wow, Jakarta telah salah mengambil keputusan dengan cara manipulasi agama, dengan cara manipulasi ayat untuk memenangkan kursi Jakarta. Jadi kalau saya jelas posisinya Pak Ganjar yang saya lihat punya visi bagaimana tetap menjaga Indonesia yang clear, menjaga Indonesia yang anti-intoleran, Indonesia yang plural. Saya sih tidak mau menyerahkan masa depan bangsa ini hanya di tangan para elit partai. Dari sekarang saya harus berbuat dan saya dukung Ganjar Pranowo. Hari ini saya tegaskan. Saya Eko Kuntadi, semuanya cuma ngajak Anda berpikir, selebihnya terserah Anda. Terima kasih.